Salam saudara sekalian, kembali lagi bersama saya Laus Deo. Kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting juga, yang mana jika satu atau dua hari yang lalu saya sudah membahas tentang karunia Roh Kudus, yang saya awali dengan apa kondisi atau apa konteks jemaat Korintus pada waktu itu sehingga Paulus begitu keras membuat aturan tentang peribadahan jemaat. Maka dalam materi kali ini saya akan mencoba membahas dari perspektif analisisnya, yaitu analisis teks dari 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Sekali lagi saya akan bacakan kembali 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai ayat ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada. Yang pertama, saudara, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-27 bagian A khususnya. Di sana ada kata jika ada yang berbicara dalam bahasa roh. Saudara sekalian, di dalam konteks ini, Paulus tidak melarang mereka menggunakan bahasa roh. Tetapi frasa jika ada di dalam teks 1 Korintus pasal 14 ayat 27a itu menunjukkan bahwa berbicara di dalam bahasa roh itu bukan suatu keharusan di dalam setiap ibadah, tetapi itu hanya boleh terjadi di dalam kondisi tertentu. Jadi Paulus tidak melarang penggunaan bahasa, tapi dia memberikan aturan. Nah, ini menegaskan bahwa bahasa roh bukanlah tanda utama tentang kedewasaan rohani seseorang, seperti yang sering disalahpahami oleh jemaat Korintus. Nah, John MacArthur menekankan bahwa bahasa roh itu bukan elemen utama di dalam gereja, tetapi itu hanyalah salah satu karunia yang harus digunakan dengan bijaksana. Gereja tidak dibangun oleh bahasa roh yang tidak dipahami, tetapi oleh firman yang dapat dipahami oleh semua orang. Itu yang terpenting. Ya, untuk apa bisa semua jemaat berbahasa roh, tetapi satu pun tidak ada yang dibangun kerohaniannya? Di bagian B-nya 1 Korintus pasal 14 ayat 27b, harus 2 atau paling banyak 3 orang dan harus berbicara secara berganti-gantian. Di dalam teks ini, Paulus memberikan batasan-batasan yang ketat ketika menggunakan karunia itu. Yang dimana batasan yang pertama adalah hanya 2 atau 3 orang saja yang boleh berbicara di dalam bahasa roh dalam satu ibadah. Tidak boleh sekaligus semua, harus teratur 2 atau 3 orang. Mereka harus berbicara secara bergantian, bukan secara serentak, berbeda dengan fenomena gereja saat ini, ya. Nah, itu sebabnya R.C. Sproul atau Sproul mencatat bahwa aturan itu bertujuan untuk menghindari kekacauan di dalam ibadah. Allah adalah Allah keteraturan, bukan kekacauan. Jika bahasa roh digunakan secara tidak teratur dan tanpa batas, itu bukan pekerjaan Roh Kudus, tetapi hanya ekspresi emosional dari manusia itu saja. Itu catatan dari Sproul tentang aturan itu. Yang ketiga, kita melihat di bagian 27c, harus ada seseorang yang menafsirkannya. Paulus menegaskan bahwa bahasa roh itu hanya boleh digunakan dalam ibadah jika ada seseorang yang menafsirkannya. Jadi bahasa roh itu boleh digunakan ketika ibadah saja dan harus ada yang menafsirkannya. Maksudnya adalah di dalam teks ini penafsiran itu sangat diperlukan. Tujuannya apa? Agar jemaat dapat memahami dan jemaat dibangun secara rohani.
Karena jika tidak ada penafsir, bahasa roh harus ditahan dan tidak diucapkan di depan umum. Jadi harus ada penafsir. Kalau tidak ada yang menafsirkan, maka stop, jangan gunakan bahasa itu. John Calvin dengan tegas menekankan bahwa tanpa penafsiran, bahasa roh itu tidak ada gunanya bagi gereja. Dia mengatakan bahwa ibadah bukanlah tempat untuk pertunjukan individu. Jika sesuatu tidak dapat dimengerti oleh jemaat, itu tidak boleh dilakukan di depan umum. Itu begitu keras, saudara. Lalu kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 28a, di sana mencatat jika tidak ada penafsir, orang itu harus diam. Nah, Paulus mengajarkan bahwa karunia bahasa roh itu harus dikendalikan oleh individu yang menerimanya. Artinya apa? Ada ketertiban di dalam menggunakan bahasa itu. Jika tidak ada penafsir, orang yang berbicara dalam bahasa roh itu harus diam. Di dalam pertemuan jemaat tidak boleh digunakan kecuali ada yang menafsirkannya. Ini menunjukkan bahwa karunia bahasa roh bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, tetapi dapat ditahan sesuai dengan ketertiban gereja. Jadi orang-orang yang berbahasa roh, jika tidak ada yang menafsirkannya, maka orang itu dapat mengendalikan bahasa itu. John MacArthur menyoroti bahwa banyak penyalahgunaan bahasa roh di dalam gereja modern terjadi karena tidak memahami prinsip ini. MacArthur mengatakan bahwa jika seseorang mengklaim berbicara dalam bahasa roh tetapi tidak bisa menahan dirinya di depan umum, itu bukan pekerjaan Roh Kudus, tetapi hanyalah dorongan emosional saja. Lalu yang selanjutnya kita lihat di bagian B-nya ayat 28b, berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Bahasa roh yang tidak dipahami oleh orang lain tidak memiliki manfaat bagi jemaat, tetapi hanya untuk orang yang mengalaminya sendiri. Kait hal ini, Leon Morris mencatat bahwa ini menegaskan prinsip bahwa ibadah itu harus selalu memiliki unsur pengajaran dan pemahaman yang benar. Jika ibadah hanya menjadi ekspresi emosional tanpa pengertian, maka itu telah menyimpang dari tujuan Allah untuk membangun jemaatnya. Sekali lagi di dalam konteks ini, 1 Korintus pasal 14 ayat 27-28, ada aturan-aturan yang harus perlu kita perhatikan sebagai orang percaya, terlebih bagi mereka yang goyang setiap ibadah itu selalu saja secara serentak itu berbahasa roh. Ingat, harus ada penafsir atau harus ada yang menafsirkan bahasa itu. Jika tidak ada, maka alangkah baiknya orang itu diam di dalam pertemuan ibadah atau di dalam ibadah jemaat.